sahabat Mamia, welcome back to Mamia Daily Channel. Kali ini kita akan mulai video pembelajaran. Tapi sebelumnya, silahkan kamu subscribe dulu agar kamu tidak ketinggalan untuk informasi-informasi yang lainnya. Baik, kali ini video kita berjudul Teorema Superposisi. Teorema superposisi adalah salah satu cara pintar yang membuat suatu rangkaian yang terlihat kompleks menjadikan lebih sederhana. Strategi yang digunakan pada teorema superposisi adalah mengeliminasi semua sumber, tetap hanya disisakan satu sumber yang hanya bekerja pada waktu itu juga, dan menganalisa rangkaian itu dengan konsep rangkaian seri paralel masing-masing saat sumber bekerja sendiri-sendiri. Lalu, setelah masing-masing tegangan dan atau arus yang tidak diketahui telah dihitung saat sumber bekerja sendiri-sendiri, masing-masing nilai yang telah diperoleh tadi dijumlahkan sehingga diperolehlah nilai tegangan atau arus yang sebenarnya. Perhatikan contoh rangkaian berikut. Kita akan menganalisanya menggunakan teorema superposisi. Karena terdapat dua sumber pada rangkaian ini, yang satu 7 volt, yang satu 28 volt, kita akan menghitung dua set nilai tegangan dan arus masing-masing saat sumber 28 volt bekerja sendirian dan sumber tegangan 7 volt mati. Maka rangkaiannya dapat disederhanakan seperti ini. Jika dihitung pada saat sumber 7 volt bekerja sendiri dan sumber 28 volt mati, maka rangkaiannya dapat disederhanakan seperti ini. Oke, pada saat kita menggambar ulang rangkaian seri atau paralel dengan hanya satu sumber seperti pada rangkaian di atas, semua tegangan yang lainnya dimatikan. Apabila sumber itu adalah sumber tegangan, maka cara mematikannya adalah dengan cara menggantinya dengan short circuit atau hubung pendek. Pertama-tama analisa rangkaian yang hanya mengandung sumber baterai 28 volt. Kita akan mendapatkan nilai tegangan dan arus seperti pada rumus di bawah ini. Ini arah arus dengan tegangan 28 volt, yang 7 volt mati, udah di short. Oke, silakan dicatat contoh dari soal ini. Ini adalah VR1, VR2, VR3 dengan menggunakan hukum Ohm. Baik, kita lanjut. Jadi, setelah ditentukan semua nilai arus dan tegangan saat sumber 28 volt bekerja, berikutnya adalah menganalisa saat sumber 7 volt saja yang bekerja, sedangkan sumber 28 volt dimatikan dengan cara diganti dengan short circuit seperti gambar berikut ini. Sumber 28 voltnya di short, sekarang yang bekerja adalah sumber yang 7 volt. Baik, kita lanjut. Nah, maka analisa seri paralelnya didapat seperti rumusan ini. Silakan dicatat karena nanti di akhir video kalian akan dikasih tugas untuk memantapkan teori sekarang ini. Baik, setelah dicatat kita lanjut. Perhatikan dulu ya. Setelah mendapatkan nilai saat sumber bekerja sendiri-sendiri, kita tinggal menjumlahkannya untuk memperoleh nilai yang sebenarnya. Namun, perhatikan polaritas tegangannya
dan arah arusnya sebelum nilai-nilai ini dijumlahkan secara aljabar. Baik, kita lihat dengan baterai 28 volt, maka VR1 didapat 24 volt. Dan VR2 didapat 4 volt. Oke, VR3 4 volt. Dengan baterai 7 volt, VR1 itu didapat minus 4 volt. VR2 plus 4 volt dan VR3 minus 3 volt. Maka dengan kedua baterai, tegangan ini bisa kita jumlahkan menjadi VR1 sama dengan 20 volt, karena 24 kurang 4 sama dengan 20 volt. Yang VR2 sama dengan 8 volt, 4 volt tambah 4 volt sama dengan 8 volt. Dan VR3 1 volt, dari 4 volt kurang 3 volt sama dengan 1 volt. Setelah kita jumlahkan nilai-nilai tegangan secara aljabar, kita dapatkan rangkaian seperti pada gambar di bawah ini. VR1 saat sumber 24 volt menyala ditambah dengan VR1 yang saat sumber 7 volt menyala seperti tadi yang di tabel, maka hasilnya 20 volt. VR2 juga begitu, saat menyala 4 volt, dan VR2 saat sumbernya 7 volt itu dapat 4 volt, maka hasilnya 20 volt. Oke, ya VR3 juga begitu, silahkan dicatat. Nah, begitu juga dengan nilai-nilai arusnya. Sekarang kita lihat nilai arusnya ya. Kita akan tambahkan secara aljabar, namun perhatikan juga arah arusnya. Ini tabel arus yang didapat. Dengan baterai 28 volt, IR1 dapat 6 ampere, IR2 2 ampere, IR3 4 ampere. Dengan baterai 7 volt, IR1 sama dengan 1 ampere, di arah arusnya berbalik jadi minus 1 ampere. Yang IR2 2 ampere dan IR3 arah arusnya berbalik jadi minus 3 ampere. Dengan kedua baterai kita dapat jumlahkan jumlah arus yang tadi dengan baterai 28 dan 7 volt ya. Jadi IR1 sama dengan 6 ampere tambah min 1 ampere atau 6 kurang 1 sama dengan 5 ampere. Sementara IR2 2 ampere tambah 2 ampere sama dengan 4 ampere, dan IR3 4 ampere ditambah minus 3 ampere sama dengan 1 ampere. Oke, silahkan ini dicatat. Lanjut. Setelah arus-arusnya dijumlahkan secara aljabar, maka diperoleh rangkaian seperti gambar berikut ini. Nah, begitu sederhana dan bagus bukan? Namun perlu Anda perhatikan bahwa teorema superposisi hanya dapat digunakan untuk rangkaian yang bisa direduksi menjadi seri paralel saja saat salah satu sumber yang bekerja. Jadi teorema ini tidak bisa digunakan untuk menganalisa rangkaian jembatan Wheatstone yang tidak seimbang, karena rangkaian tersebut tidak bisa direduksi menjadi kombinasi seri paralel. Selain itu, teorema ini hanya bisa menghitung persamaan-persamaan yang linier. Jadi teorema ini tidak bisa digunakan untuk menghitung disipasi daya, misal pada resistor. Ingat, rumus penghitung daya adalah mengandung elemen kuadrat. P sama dengan I kuadrat R sama dengan V kuadrat per R.
Dan teorema ini juga tidak berlaku apabila dalam rangkaian itu mengandung komponen yang nilai tegangan dan arusnya berubah-ubah. Teorema ini bisa digunakan untuk menganalisa rangkaian yang di dalamnya mengandung sumber DC dan AC. Kita matikan sumber AC-nya, lalu hanya sumber DC yang bekerja. Setelah itu, sumber DC yang dimatikan, sumber AC-nya yang bekerja. Nah, masing-masing hasil penghitungan bisa dijumlahkan untuk memperoleh nilai yang sebenarnya. Kita review ulang kembali. Teorema superposisi menyatakan bahwa suatu rangkaian dapat dianalisa dengan hanya satu sumber saja yang bekerja pada suatu waktu. Masing-masing tegangan dan arus komponen dijumlahkan secara aljabar untuk mendapatkan nilai sebenarnya pada saat semua sumber bekerja. Untuk mematikan sumber tegangan diganti short circuit atau hubung singkat, dan arus diganti open circuit atau rangkaian terbuka. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini, tapi sebelumnya silahkan kamu kerjakan dulu tugas seperti pada contoh rangkaian yang tadi. Oke, ini tugasnya. Silahkan kamu bikin setelah di catatan tugas ini. Untuk memantapkan materi ini, kamu tinggal mengganti masing-masing nilai dari R1, R2, R3, B1 atau B2 menjadi 2 kali lipat nilainya, dan silahkan dilakukan penghitungan secara superposisi. Baik, jelas ya? Semua nilai yang ada di rangkaian ini kamu jadikan 2 kali lipat semuanya. Setelah itu kamu hitung berdasarkan teorema superposisi. Oke, selamat belajar. Semoga berhasil. Jangan lupa di subscribe ya, karena di video ini masih banyak pembelajaran terutama untuk SMK kelas 10 sampai kelas 12. Silahkan dicek pada video-video lain pada channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.